pendidikan bermutu dan berkualitas. Bersamaku Azran Rashifa di sini sebagai perwakilan dari tim podcast SMP YTI Bintaro dan juga sebagai pembawa acara yang bakal nemenin kalian sepanjang video ini. Nah, pada penasaran kan siapa tamu kita pada kali ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut Kak Lintang. Yeay! Halo teman-teman semuanya, jadi saya adalah bintang tamu pada podcast Ngopi Tuntas pada hari ini. Udah, boleh silakan. Ya. Boleh nggak sih Kak, tanya-tanya sedikit nih seputar Kakak? Boleh dong. Jadi sebelumnya apa kabar nih Kak pada hari ini, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, karena kalau nggak sehat kan nggak kemari saya. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi nih ya, kan udah kelas 9 ya? Dan Benar. semester 2 juga nih, pasti udah ada dong persiapan atau rencana mau masuk SMA mana, Benar. mana. Betul. Boleh dong spill SMA mana nih yang mau Kakak masukin? Insya Allah saya sih ngincer SMA 47 buat menjadi sekolah saya nantinya setelah saya lulus dari sini. Insya Allah, Bismillah. Alasannya apa tuh? Alasannya ya, pertama SMA 47 ini emang udah terkenal bagus ya, favorit banget, dan nggak usah diragukan lagi lah seperti apa gitu sekolahnya kan. Dan yang kedua, SMA 47 itu salah satu SMA yang paling dekat dari rumah saya, makanya tuh saya agak yang bikin saya tertarik buat masuk ke situ. Oh jadi gitu ya Kak. Nah dulu kan Kakak ini ketua OSIS ya, ketua OSIS Betul. YTI. Kakak ada rencana nggak sih mau lanjut ikut OSIS di SMA selanjutnya? Kalau untuk menjadi OSISnya atau pengurus OSIS, pastinya saya mau di SMA nanti untuk menjadi pengurus OSIS lagi atau menjadi anggota OSIS lagi. Tapi untuk menjadi ketua itu masih nggak tahu saya. Belum ada rencananya. Masih belum ada rencananya untuk menjadi ketuanya. Tapi kalau untuk menjadi OSIS lagi, tentunya dan pastinya saya mau melanjutkan lagi menjadi OSIS lagi nanti di SMA. Tapi kalau rasa pengen buat jadi ketuanya ada nggak? Rasa pengen untuk menjadi ketua lagi, pengen pastinya, pengen lagi ya. Tapi masih nggak tahu ya. Tapi kalau yang jelas untuk menjadi ketuanya itu masih belum pasti. Tapi kalau untuk menjadi pengurusnya, saya masih mau lah gitu, udah pasti mau. Nah kalau nanya-nanya seputar ketua OSIS nih Kak, dulu nih kan Kakak jadi ketua OSIS, rasanya apa sih tuh jadi ketua OSIS? Menjadi ketua OSIS itu rasanya bener-bener campur aduk ya teman-teman semuanya. Rasanya tuh kayak ada enaknya dan ada nggak enaknya juga. Saya jelasin ya, ada enaknya apa, nggak enaknya apa ya. Enaknya itu yang pertama, kita bisa belajar banyak hal tentang dunia keorganisasian yang pastinya ini sangat penting dan berguna untuk ketika kita nanti sudah dewasa dan sudah terjun di dunia di pekerjaan. Dan pasti kita sudah belajar dari SMP, dan saya juga udah belajar, minimal saya sudah belajar dari SMP tuh saya udah sedikit mengetahui hal dan belajar dari keorganisasian, karena pastinya ini pasti akan sangat berguna sekali ketika nanti saya udah bekerja atau saya udah kuliah. Kalau sekarang saya akan menjelaskan nggak enaknya ya. Oke, untuk nggak enaknya menjadi ketua OSIS itu, pertama untuk awal-awal saya tuh sangat susah untuk membagi waktu antara kegiatan OSIS atau kegiatan keorganisasian dan juga untuk kegiatan akademik, dimana ada tugas sekolah atau PR yang menumpuk, tetapi ada juga kegiatan OSIS yang berbarengan. Itu menurut saya yang salah satu hal yang gak enak, karena susah aja gitu untuk membagi waktunya. Benar. Tapi tips buat membagi waktunya itu gimana sih Kak? Cara yang saya pakai untuk bisa membagi waktu antara kegiatan non akademik dengan untuk kegiatan OSIS dan juga kegiatan belajar mengajar itu, saya pertama tuh saya perhatiin dulu di mana nih yang harus saya utamakan. Misalnya pada suatu ada momen di mana ada tugas, tapi tugas ini benar-benar deadline-nya udah besok banget. Tapi OSIS-nya masih bisa agak ditunda nih. Saya akan utamain yang tugas itu dulu. Mungkin itu sih cara yang saya pakai, tapi ini mungkin nggak terlalu efektif buat sebagian orang karena mungkin cara orang beda-beda. Tapi itu cara yang saya pakai dan yang alhamdulillah berjalan. Nah mau nanya lagi nih Kak, dulu alasan buat masuk OSIS itu apa? Alasan buat masuk OSIS? Iya. Alasan buat masuk OSIS itu saya ya, pertama saya ingin belajar
sebenarnya sih saya udah jelasin ya tadi. Yang pertama tuh saya ingin belajar banyak hal tentang dunia keorganisasian, saya ingin menambah pengalaman. Dan ya sama seperti kalian ini sih, sama seperti kalian kalau mau masuk OSIS. Emang kamu alasannya mau masuk OSIS apa? Kalau saya masuk OSIS tentunya belajar cara berorganisasi, dan juga kan saya anak baru di sini. Udah. Jadi pengen lebih mengenal lingkungan SMP YPI ini lebih jauh lagi gitu sih, Kak. Oh iya Kak, pas kakak keterima jadi ketua OSIS ini, reaksi teman-teman terdekat atau reaksi kakak sendiri tuh gimana nih? Untuk reaksi pertama dari reaksi diri saya sendiri dulu ya. Jujur waktu saya terpilih menjadi ketua OSIS, pastinya saya ada rasa senang ya. Dan juga saya nggak nyangka waktu itu bisa terpilih. Karena semenjak dari pemilos dan juga pas lagi acara debat gitu antar paslon, saat itu saya udah bener-bener ngerasa itu saya pesimis waktu itu. Saya udah nggak pede, saya udah minder, bener kata kamu. Saya udah minder, saya udah nggak yakin lah bakal menang gitu. Karena saya ngerasa mereka ini lebih baik gitu dari saya. Tapi ternyata mungkin berkat dukungan dan juga doa dari teman-teman saya, alhamdulillah mungkin itu rezeki saya untuk terpilih menjadi ketua OSIS. Alhamdulillah. Nah, apa nih Kak kira-kira kenangan yang paling lucu, jadi kakak nggak bisa lupain itu kenangan selama menjabat jadi OSIS dulu? Kenangan yang paling saya nggak bisa lupain dari OSIS itu yang pertama, kalau hal yang paling saya nggak bisa lupain itu ya ketika kami para anggota OSIS itu menjadi mentor MPLS. Itu salah satu momen yang paling saya nggak bisa lupain karena salah satu acara yang besar, mungkin salah satu acara terbesar yang dihandle oleh para anggota OSIS, di mana kita kenalan sama teman-teman baru, sama sama siswa-siswa baru di SMP YPI. Menurut saya itu seru aja. Untuk paling nggak bisa dilupakan lah. Untuk yang kedua, hal yang paling saya nggak bisa lupain pas lagi selama menjabat sebagai ketua OSIS di SMP YPI itu adalah ketika menjadi mentor LDKO. Itu bener-bener rasanya tuh bener-bener seru banget, dimana kita bisa melihat para calon anggota OSIS dan pengurus OSIS yang baru ini bekerja, bagaimana kita bisa melihat para anggota OSIS ini mempelajari kepemimpinan yang dasar melalui LDKO itu. Dan juga yang paling seru itu adalah ketika jurit malam ya teman-teman semuanya tuh, gimana mereka semua ditakut-takutin. Wah, itu bener-bener seru banget menurut saya, dan itu bener-bener saya nggak bisa ngelupain. Kalau momen lucunya apa nih momen lucunya? Momen lucu yang nggak bisa saya lupain itu ada beberapa ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini sebelum saya menjabat ya sebagai menjadi ketua OSIS. Tapi bisa dibilang perjuangannya pas saya mau menjadi OSISnya gitu, perjuangannya. Jadi pas LDKS, waktu itu pas LDKS saya, itu ada momen dimana pas lagi jurit malamnya ya, itu ada momen dimana teman saya itu kehilangan teman. Kehilangan? Gimana? Bener. Aduh, itu momennya bener-bener lucu banget. Mungkin kalau videonya masih ada. Oke, jadi waktu itu ceritanya, saya nggak tahu cerita banyak ya. Pokoknya momen-momen pas LDKS pas lagi jurit malam saya itu bener-bener, wah itu sebenarnya tuh pas yang saya alamin, yang saya rasain waktu itu sebenarnya takut, serem. Tapi pas ternyata ngeliat kelakuan orang-orang ini tuh ternyata kocak, bener-bener. Itu tuh lucu banget. Aduh. Kehilangan temen maksudnya gimana? Kehilangan temen. Jadi waktu LDKO itu pas jurit malam, mata kita semua kan ditutup. Iya. Ya kan? Mata kita semua itu kan ditutup. Nah, itu kan kita harus pegangan kan, pundak teman, pundak pegangan yang belakang, pada pegangan semuanya. Saya tuh nggak tahu, tiba-tiba ada satu teman saya, tiba-tiba dia misah, terus dia kayak nyari-nyari sendiri. Gimana ya, aduh mau jelasin sama teriak-teriak sendiri, digitu tangannya, aduh itu terserah sih. Kalau dijelasin itu bener-bener sebenarnya kurang kocak. Tapi kalau kalian lihat sendiri, ngerasain sendiri ya. Ngerasain sendiri dan mungkin ngeliat sendiri kelakuannya dia kayak gimana tuh bener-bener kocak banget waktu itu. Ada lagi nggak momen lucunya momen kakak tuh? Oh, momen lucu ya. Oke. Ada satu, tapi ini lagi-lagi ini sebelum waktu saya menjadi ketua OSIS juga ya.
tapi lebih ke perjuangannya ketika saya mau menjadi OSIS ya. Waktu itu pas LDKS, saya masih kelas 7, LDKS SMP YPI tahun 2022 waktu itu. Waktu ini pas lagi bukan di kegiatannya ya, tapi waktu itu pas lagi mau sholat Jumat. Waktu itu pas lagi mau sholat Jumat. Waktu itu lagi jalan ceritanya, ini lagi jalan menuju ke arah masjidnya. Perjalanan ini lumayan agak perjuangan banget itu, emang lebih ke berpetualang, lumayan susah lah, jalannya tuh kecil, sampingnya itu bener-bener kayak udah rumah orang, dan rumah orang itu bukan yang ada rumah tuh, bener-bener kita di jalan tuh, di bawah itu rumah orang, jadi pas di samping jalan tuh genteng rumah orang gitu. Jalannya tuh ya ada yang nanjaknya, ada yang gininya berkelok-kelok segala macem. Nah waktu itu ada momen dimana saya lagi jalan, di depan saya ini ada teman saya. Nah pas saya lagi jalan, saya nggak tahu pikiran teman saya ini datang dari mana, dia tiba-tiba naik ke atas genteng itu. Dia tiba-tiba naik ke atas genteng itu. Jadi jalannya di sini genteng, terus dia jalan ke situ. Dia tiba-tiba naik ke atas gentengnya. Naik Dia literally bukan sengaja, dia sengaja lagi jalan. Terus di sini tuh kayak ada rumah genteng orang gitu. Dia jalan, tahu-tahu dia naik ke situ, dia loncat-loncat di situ. Loncat-loncat Dia jeblos ke bawah. ke rumah orang Ke rumah orang gitu. Masuk. Saya nggak mau sebut nama, cuma itu benar momen paling kocak. Saya minta maaf nih sama teman saya yang merasa bahwa itu orangnya. Saya mohon maaf, ini emang karena saya disuruh ceritain aja, dan ini jujur di momen yang emang lucu gitu. Aduh, itu seru banget lah. Dan itu yang saya lakukan di situ. Setelah habis dia jatuh, jeblos ke bawah. Ya kalian tahu lah, saya mungkin waktu itu lagi jahat, saya nggak ada nolongin dia, saya pergi aja. Berarti dia nggak ada yang nolongin atau gimana? Yang nolongin ada, cuman iya, yang nolongin ada, cuman ya saya nggak mau ikut campur, saya pergi aja gitu, terserah dia mau ngapain. Dan akhirnya dia pun ganti rugi ya, akhirnya dia harus bayar. Itu bener-bener gentengnya bolong gitu dalam. Bolong bener-bener hancur, gak hancur sih, kayak pas di kotak yang dia jatuh situ aja. Tapi alhamdulillah saya sempat ngeliat dia jatuhnya kayak gimana sih. Dan alhamdulillah dia nggak jatuh sampai bawah, dia masih bisa pegangan lah gitu, masih keren lah jatuhnya, masih estetik lah. Gantungan gitu di gentengnya. Gantungan. Dia jatuhnya ya intinya dia masih bisa nahan badan dia lah buat nggak jatuh. Refleksnya masih bagus lah. Saya yakin tuh kalau misalnya dia tuh kalau dia nggak mecahin genteng orang, dia nggak jadi OSIS itu. Kalau dia nggak mecahin genteng orang, dia nggak jadi OSIS itu, yakin saya. Jadi gitu ya kak. Aduh. Oh jadi gitu ya kak pengalamannya. Nah mau nanya lagi nih kak, siapa sih sosok yang menginspirasi kakak di kehidupan sehari-hari dan di OSIS? Tokoh yang menginspirasi saya di OSIS dulu ya, di dalam keorganisasian itu adalah, yang pertama itu adalah pembina kami tentunya, Mr. Wida, selaku pembina OSIS pada periode kami ya. Nah itu benar-benar kenapa beliau tuh sangat menginspirasi saya, karena kita tuh para anggota OSIS tuh sering membuat dia tuh marah, membuat dia kesel. Tapi Mr. Wida sendiri tuh nggak pernah capek, nggak pernah marah, pasti nggak pernah capek lah untuk membina kami gitu. Walaupun kita udah sering membuat dia kesel, marah, tapi dia tuh masih nggak capek lah gitu, masih mau membina kita gitu. Makanya itu salah satunya yang bisa menginspirasi saya karena itu. Dan yang kedua itu adalah yang pastinya pimpinan-pimpinan dan juga senior-senior saya yang sebelumnya, ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS yang sebelum saya. Karena salah satu hal yang membuat saya termotivasi dan juga mau menjadi inspirasi kenapa saya mau menjadi ketua OSIS itu adalah karena mereka juga. Saya banyak belajar lah dari mereka gitu. Dan untuk di kehidupan sehari-hari, salah satu sosok yang menginspirasi saya itu yang pertama yaitu pastinya Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah salah satu
pimpinan yang sangat patut untuk kita contoh dan juga salah satu teladan bagi para umat muslim. Dan yang kedua itu pastinya itu adalah ayah saya. Ayah saya itu adalah salah satu sosok yang menginspirasi saya karena dia ini adalah yang menafkahi saya pastinya dan juga yang menghidupkan saya. Tanpa dia saya nggak bisa hidup. Dia yang mencari uang buat saya dan dia ini berkali-kali sering banget mengalami masalah, mau itu di dunia pekerjaan dan maupun itu ada di rumah tangga gitu. Tapi ayah saya ini nggak pernah menyerah dan nggak pernah pantang menyerah dan juga nggak pernah ngeluh gitu dalam ya gitu lah tentunya. Kalau untuk masalahnya ini saya mohon maaf nggak bisa ngejelasin ya, itu terlalu personal. Nah lanjut nih Kak, apa sih saran dan pesan Kakak itu buat ketua OSIS yang menjabat saat ini? Untuk pesan dan kesan saya untuk ketua OSIS dan juga anggota OSIS yang sedang menjabat sekarang, kesan saya jujur saya sangat bangga nih dengan OSIS yang sekarang. Kenapa tuh Kak? Dalam segi kekompakan, saya ngerasa OSIS yang sekarang itu bisa bisa insya Allah ya bisa berkomunikasi dengan baik dan menghindari masalah karena miscommunication. Nah itulah pesan saya. Dan juga dari segi solidaritas juga, walaupun acara yang sedang dijalani sekarang nih, podcast Ngopi Tuntas ini sebenarnya bisa OSIS ini hanya melibatkan 1 atau 2 orang saja, tapi di sini saya perhatikan masih ada beberapa anggota OSIS juga yang ikut serta dalam menghadiri acara Ngopi Tuntas ini gitu. Oke, pesan saya untuk ketua OSIS yang sekarang lagi menjabat, pesan saya untuk ketua OSIS dan juga anggota OSIS yang sekarang lagi menjabat, ketika kalian sedang menghadapi suatu masalah, konflik atau apapun itu, selesaikanlah masalah itu dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan ikhlas. Karena mau sesusah atau serumit apapun masalah yang kalian hadapi, tapi kalian menyelesaikan masalah itu dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan ikhlas, dengan enjoy, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik. Amin. Amin. Jadi gitu ya Kak, pesan dan kesan untuk kita ini, semoga bisa menginspirasi ya untuk Amin. anggota OSIS sekarang sama untuk kelanjutannya. Amin. Nah, terima kasih ya Kak udah memberikan pengalaman, waktunya juga. Semoga bisa menginspirasi buat semuanya yang nonton, juga buat anak-anak OSIS yang nonton di sini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Semoga pengalaman dari Kak Ramadan Lintang Nurseto ini bisa menginspirasi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.